yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Firman di CBX Entertainment ya. Tentu saja kali ini saya akan membacakan cerita dari episode pertama yang kemarin bersambung ya. Hari ini kita akan lanjut ke episode 2 si cowok mahal, dan tentu saja kalau teman-teman ingat ada yang namanya karakter kita nih Soya nih ya kan, yang centil dan lucu. Oke, terima kasih yang sudah like, subscribe dan share tentunya ya. Kita langsung saja bacakan ceritanya untuk episode kedua ini, misteri sebuah kemungkinan. Pacar pertama seorang wanita adalah pria pertama yang memeluknya saat pertama kali membuka mata. Sebuah kamar mewah yang didesain dengan nuansa klasik. Di beberapa sudut dindingnya terpajang poster original plus signatur penyanyi kesukaan Soya, yaitu Taylor Swift. Ada juga poster band Guns N' Roses dan Metallica yang menandakan Soya juga adalah penggemar musik rock dan metal. Instagram, Twitter, TikTok, FB nggak ada. WhatsApp belum install. Sekalian aja bilang nggak punya HP. Soya ngoceh kesal sendiri. Soya bersila di lantai bersandar ke dinding ranjangnya sambil makan steak yang tampak masih banyak tersisa. Wah. Soya memuntahkan steak yang baru dia makan ke kresek hitam yang sedari tadi sudah ada di sampingnya berisi bekas muntahan dari suapan-suapan Soya sebelumnya. Kesianan banget hidup gue punya hobi kayak gini, guman Soya sedih. Psycho lu ya nyuruh gue ke apart lo jam 3 subuh. Teriak gemas seorang gadis yang baru saja masuk ke kamar Soya. Dia adalah Keira Bella, biasa dipanggil Bella. Seumuran, musuh abadi saat SMP dan sekarang sudah 2 tahun jadi bestinya Soya. Artis sinetron juga, tapi popularitasnya kalah jauh dengan Soya. Soal kerjaan, Bella tinggal colek Soya, cair. Soal ribut-ribut sama artis lain atau cowok iseng, Bella pasang badan tentunya membela Soya. Bella mengamati bekas makan, kresek muntahan dan juga wajah Soya yang muram. Dia langsung mengerti situasinya. Masih aja ya, duit banyak tapi nggak bisa makan enak. Meja makan puluhan juta tapi makan mesti nyumput di kamar. Bella meluk sayang ke Soya. Bestiku sayang. Soya malah meronta risih melepas pelukan Bella. Ih, Bella geli tau, jerit manja Soya. Makanya cepetan cari cowok biar pas dipeluk geli-gelinya enak. Ledek Bella yang buat Soya bete. Itu mah style lu mesum, jawab Soya sebal. Bodoh, yang penting enak. Soy, pinjem baju buat Bobo, balas Bella sambil jalan ke arah lemari pakaian. Jangan dulu tidur, gue mau tanya. Nanya aja, gue jawab, sahut Bella sembari milih-milih baju tidur cuek berganti di depan Soya. Soya bereskan makanannya yang tidak habis sekaligus kresek bekas muntahan lalu membuangnya ke tempat sampah. Cowok baru kenal tapi nggak tahu asal usulnya gimana terawangan lo, tanya Soya sambil jalan duduk asal di samping Bella yang sudah rebahan di ranjang. Lagi-lagi fiksi atau nyata nih lo dapet modelan begitu? Tanya balik Bella ragu. Don't ask, pokoknya jawab aja dulu. Bella bangkit dari rebahannya, sok-sok mikir dulu sebelum jawab pertanyaan Soya. Ya kalau ngajak ketemuan di tempat yang sepi minimal bawa alat strum kejut buat jaga-jaga. Soya refleks nepuk tangan Bella mendengarnya. Gue serius besti, kata Soya. Ye serius, gimana coba kalau buronan or kriminal atau parah lagi penjahat seksual? Lo tuh cewek tercantik di Indonesia Badini. Penjahat seks kalau dapat kesempatan langka kayak gitu disikat lah, kata Bella sangat yakin. Soya mikir sejenak. Terlintas momen saat si lelaki misterius menutupi pahanya pakai jaket di mobil. Nggak mungkin deh kalau penjahat seks, ucap Soya tapi masih agak ragu. Yakin Bu Imas Solehah Raya, kata Bella.
Spontan Soya cubit Bella sampai menjerit. Shut, gue mau ganti KTP. Alexa Soya Golden. Itu nama gue sekarang. Emang dibolehin sama papa ganteng lo, kata Bella. Bahkan sedikit meledek. Dibunuh sih paling, Soya nyengir manis. Tapi gue bingung sama orang tua gue, kata Soya. Papa owner 5 cabang kafe, mama manajer bank. Pastinya mereka gaul sama orang-orang kaya yang nama anak-anaknya keren-keren. Tapi gue dinamain apa? Ucap Soya sebel berhenti sejenak ambil nafas. Ralat. Tahun 99, papa lo masih karyawan restoran nasi Padang. Mama lu teller bank yang dirumahkan akibat krisis IMF. Ingat itu, potong Bella. Oh iya, 99. Tapi kan gue lahir setahun sebelum milenium baru. Harusnya mereka tahu gue akan masuk SMA di zaman yang stok nama kayak gue tuh udah gak bakal kedengeran pas di absen sama guru. Kebayang gak lo malunya gue dulu, Bel? Lanjut Soya pakai mode gestur imut natural. Iya, gue ngantuk. Jangan lupa cariin peran buat gue. Saldo menipis. Jawab Bella yang ternyata sudah tidur setengah jalan. Soya cemberut tapi tidak mau mengganggu tidur besti kesayangannya. Soya sambil lihat-lihat handphone. Ada berita tentang pemerkosaan cewek oleh cowok yang baru dikenal. Refleks dia lempar handphonenya, tidak mau pikirannya terganggu gara-gara berita itu. Soya mikir sejenak lalu dia meraih kembali handphone untuk mengirim pesan. Pak Masto, sebelum kesini tolong beliin alat setrum kejut buat jaga-jaga. Tulis Soya di pesannya kepada Masto. Soya lalu berbaring mencoba tidur. Dia menatap langit-langit kamarnya membayangkan momen-momen bersama si lelaki misterius. Gue gak tahu siapa dia, tapi gue takut menyesal jika harus menyerah sebelum memulai. Jam 21.15 malam. Mobil Soya parkir tak jauh di depan halte busway tempat dia janji ketemuan dengan si lelaki misterius. Yakin mau pergi sendiri? Tanya Masto cemas. Pak Masto mau ngintilin aku kayak bodyguard? Enggak risih, cegah Soya. Pakai mobil saja, nanti saya antar kemanapun kalian mau pergi, kata Pak Masto. Gimana nanti aja Pak, lagian aku udah tes kok strum kejutnya, kecoa langsung mati, jawab Soya yakin. Masto hanya senyum namun tersirat jelas kecemasan di wajahnya. Oh ya jangan bilang papa Kal. Belum selesai Soya berbicara, perkataan Soya mendadak berhenti, tatapannya seketika teralih ke Masto. Sorot mata mereka bertemu dan membawa ingatan tentang kejadian mengerikan yang dialami Soya 4 tahun lalu. Kejadian flashbacknya adalah pada waktu itu Soya masih berusia 19 tahun saat meniti awal karirnya di dunia hiburan sebagai penyanyi. Mini album pertamanya tidak bisa dibilang sukses meski tetap mendapat perhatian masyarakat. Soya janjian bertemu dengan Anthony di sebuah bar. Anthony adalah produser sebuah production house. Masih muda dan cukup terkenal, sukses di industri hiburan tanah air karena berhasil mengorbitkan beberapa artis pendatang baru menjadi bintang. Kalau cuma nyanyi doang, kamu bisa stuck nanti. Iklan, sinetron, film, kamu punya potensi untuk itu. Kamu cantik dan cukup seksi kalau mau coba style yang lebih berani. Aku bisa kok bikin kamu terbang tinggi, asal kamu mau ikutin caraku, ucap Anthony pada waktu itu. Seorang pelayan bar mengantarkan sebotol whisky yang sudah dibuka tutupnya ke meja Soya dan Anthony. Anthony menuangkan minuman ke gelas milik Soya. Oh, makasih mas. Soya meneguk whisky yang hanya dia minum setengahnya, agak merasa mual setelahnya. Kamu gak kuat minum? Tanya Anthony. Soya hanya tersenyum, namun tanpa disadarinya ternyata Anthony telah menyuruh pelayan bar mencampurkan obat tidur ke dalam botol itu. Mata Soya perlahan terbuka lalu menyadari dia kini sedang terbaring di sebuah ranjang yang entah milik siapa. Dia tersentak bangun refleks memeriksa tubuhnya. Pakaiannya masih utuh, celana jeans ketat dan atasan blus yang lengan panjang masih
terpasang lengkap, yang berarti belum terjadi apa-apa. Soya menatap ke sekeliling, sebuah kamar yang tak terlalu besar, yang sama sekali Soya tak tahu di mana letaknya. Suara langkah kaki terdengar menuju masuk ke arah kamar. Soya berpikir sejenak, lalu spontan dia berpura-pura tidur kembali. Anthony tiba di kamar, sudah bertelanjang dada mendekat ke Soya. "Masih tidur kamu, cantik?" Dia meraba-raba jarinya Soya, lalu menuju ke bagian tubuh lainnya. Soya memejamkan matanya lebih keras, sambil terus berpikir apa yang harus dilakukannya. "Papa," jerit Soya dalam hati. Handphone milik Anthony berdering, dia berhenti meraba tubuh Soya. "Nanti kita lanjutin sayang, urusan kerjaan dulu." Anthony tersenyum genit lalu bergegas keluar untuk menjawab panggilan di handphonenya. Soya membuka mata, langsung bangun, dan seketika yang pertama muncul di otaknya adalah mengunci pintu. Soya membuka tasnya, mengambil handphone lalu menekan angka 1. Muncul di layar tulisan "Calling Papa Ganteng". Shortcut nomor 1 untuk papanya Soya. Papa tolong aku," bisik Soya panik tapi hati-hati takut terdengar oleh Anthony. Suara cemas papa Soya menjawab terdengar hanya oleh Soya. "Aku kirim location ya, papa kesini cepetan. Aku takut banget pa," bisik Soya sambil mengirim lokasi dia ke papanya. Duk 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 duk. Tiba-tiba pintu digedor oleh Anthony. "Soya, buka pintunya!" teriak marah Anthony dari balik pintu. Soya makin panik menatap sekeliling mencari tempat persembunyian. "Siapa itu Soya? Kamu kenapa? Jangan tutup teleponnya sampai papa datang." "Iya pa, papa cepetan kesini. Aku takut banget," jawab Soya panik hampir menangis. Soya menemukan sebuah kamar mandi dalam kamar. Tanpa berpikir dia langsung masuk dan mengunci pintu. Dia terduduk di lantai yang setengah basah. "Pa, tolong pa, cepet," ucap Soya lirih. Tangisannya tak terbendung, ketakutan yang luar biasa menyerang Soya pada saat itu. Sementara terdengar dari luar, Anthony mencoba dobrak pintu untuk memaksa masuk. Brak, brak. Soya menunggu pasrah, tak sadar dia mulai memejamkan matanya, mengantuk akibat efek obat tidur yang kembali terasa. Soya tersadar dari tidurnya saat mendengar suara gaduh dari luar kamar mandi. Lebih gaduh dari sebelumnya. Bukan hanya satu orang, tapi lebih banyak suara manusia di sana. Jreng! Soya makin panik. "Soya, kamu di mana?" teriak seorang laki-laki, bukan suara Anthony. 1 detik setelah suara laki itu, Soya langsung beranjak buka pintu kamar mandi. Soya sangat mengenal suara itu. "Papa!" teriak Soya. Soya berlari keluar kamar mandi dan langsung disambut pelukan erat dari bapaknya. Joko Suseno namanya, berbadan kekar, ganteng, sangat mirip dengan Soya. Itulah papanya Soya. Soya menangis di pelukan papanya. Joko pun berusaha menenangkan Soya dan mengatakan bahwa keadaannya sudah baik-baik saja. Di sana ada Masto juga yang bersama 2 orang polisi sudah menangkap Anthony dan sedang menginterogasinya. Di rumah orang tuanya, Soya terduduk di ranjang kamarnya. Joko berada di sampingnya membelai sayang rambut Soya. "Untung Masto tahu kamu pergi sama siapa dan lagi dekat posisinya dengan rumah si bajingan itu. Jadi Masto duluan datang sama polisi. Mulai sekarang kamu kemana-mana harus sama Masto. Apalagi kalau ketemuan sama orang-orang yang baru dikenal," jelas Joko. "Masto jadiin supirnya Soya aja pa. Papa cari yang baru," ucap Ningsih, ibunya Soya. Baru masuk sambil membawakan jus alpukat kesukaan Soya. Senyum manis dia tebar untuk memberikan kenyamanan kepada anaknya yang baru tertimpa musibah. "Gajinya tetap papa sama mama yang bayar kok, cantik. Honor kamu masih pas-pasan kan?" goda lembut Ningsih ke Soya. Soya cemberut manja sambil minum jus alpukat. Wajahnya kini terlihat lebih tenang, namun dia tak henti untuk memeluk papanya. Bagi Soya, memeluk papanya adalah sumber kenyamanan terbesar yang dia punya dan dia cari dalam kondisi apapun, senang atau sedih. Dan sejak kejadian itu, Soya sudah di titik untuk meyakini sebuah pemikiran out of the box yang dia ciptakan sendiri dalam otaknya. Dia membagi 2 jenis tipe pria. Pria tipe 1 yaitu pria jahat. Isinya adalah semua jenis laki-laki kaya, sukses, terkenal. Walaupun ganteng maksimal, gak ngaruh.
Roy sempat jadi harapan untuk mengubah pemikiran Soya. Tapi beberapa kekasaran yang didapat Soya oleh Roy malah semakin mempertebal keyakinan Soya untuk membenci lelaki di tipe ini. Tipe kedua yaitu pria baik. Papanya jelas urutan pertama untuk kategori ini, Pak Joko. Berikutnya adalah para pekerja kantoran, karyawan minimarket, pelayan kafe atau rumah makan. Bahkan tukang ojek online dan supir taksi online, asal bujangan, bisa saja masuk dalam radar hati Soya dalam memilih lelaki idamannya. Itu terakhir flashback dengan kejadian Soya yang cukup mengerikan ya teman-teman. Soya mengalihkan pandangannya dari Masto saat melihat si lelaki misterius sedang berjalan ke arah mobil. Soya mau buka kaca mobil, namun si lelaki itu ternyata malah cuek melewati mobil terus melangkah menuju halte. Soya memakai masker dan topi hitam bertuliskan rock and roll, lalu bergegas keluar. "Hei, kemana?" teriak Soya langsung menghentikan langkah si lelaki sebelum mencapai pintu halte. "Janjiannya di sana," jawab si lelaki setengah teriak sambil menunjuk ke titik pertemuan mereka sebelumnya di dalam halte. Soya hembus nafas tipis dan tampak coba membiasakan diri dengan tingkah laku menyebalkan si lelaki itu. Dia berjalan mendekati ke si lelaki. "Kamu juga telat, sekarang jam 21.25. Harusnya kan jam 21.21. Sindir Soya ketika sudah sampai di depan si lelaki. Si lelaki malah mengamati outfit Soya dan langsung menghujam dengan sindiran telak. "Mau pamer?" Soya bingung lalu mengamati aksesoris yang dipakainya. Tidak ada yang mencolok. Gelang tertutup jaket tangan panjang, kalung tertutupi dengan atasan yang dipakainya. "Apa sih? Kata sambutan kamu pedes banget." Si lelaki hanya memajukan bibirnya menunjuk ke rok mini yang dipakai Soya. "Oh, ini biasa aja nih," kata Soya. "Gak niat pamer. Aku kalau nongki sama teman-teman begini kok, udah biasa," ucap Soya yang mengerti maksud si lelaki itu. "Ya biasa kalau nongki di party, kita gak akan pergi pakai mobil lu kok. Jadi jangan aneh-aneh," timpal si lelaki ketus. Soya mendelik agak waspada. "Emang mau kemana? Yang jelas sekarang tutupin dulu tuh daging, terus minta izin sama yang di mobil." Dari waspada langsung tertawa reaksi Soya mendengar perkataan si lelaki. "Bahasa kamu tuh ya," Soya lanjut dengan menutup mulutnya masih menahan tawa gelinya. "Oh ya aku gak bawa celana ganti. Atau kalau ada butik di deket-deket sini, kayaknya gak ada deh. Paling distro-distro biasa yang..." Sebelum Soya menyelesaikan kata-kata itu, si lelaki bicara. "Cepetan izin, keburu malam," potong si lelaki yang membuat Soya mengerem mulut bawelnya. Tanpa disadari Soya, sepersekian detik si lelaki sempat memalingkan wajah, sembunyikan senyumnya melihat gestur bicara Soya yang mengemaskan. Soya hanya menjawab dengan anggukan pelan. Dia mau berbalik pergi tapi terhenti. Dia melirik ke si lelaki dengan tatapan yang menyeratkan masih ada keraguan. Si lelaki langsung mengerti arti tatapan Soya. "Kalau gak ngerasa nyaman, langsung pergi aja," ucap si lelaki datar seraya menunjuk ke mobil. Soya coba meyakinkan diri. Tanpa menjawab, dia menuju kembali ke mobilnya. Si lelaki menyaksikan Soya berbicara kepada Masto dari balik pintu dan tak lama Soya kembali menghampiri si lelaki. "Ayo, nyari butik atau distro dulu kan?" ucap Soya yakin. Si lelaki merasa lega namun menyembunyikannya dari Soya. "Gak usah, tadi gue lihat deket sini ada pasar malam, ke situ aja," kata si lelaki tersebut. "What?" Soya terkejut mampus mendengarnya. Belum sempat dia membalas, handphonenya berbunyi. Potongan ref dari single terbarunya jadi nada dering. Ternyata panggilan dari Joko. Soya langsung mengangkatnya. "Iya Pak, aku lagi sama Pak Masto pulang ke apart," jawab Soya di telepon. Si lelaki senyum-senyum mendengar tipu daya Soya tanpa dia sangka Soya sempat mengamatinya sembari teleponan sama papanya. "Sayang papa juga sepulau Jawa. Wah. Soya mengakhiri panggilannya dan langsung menembak si lelaki. "Kamu tadi senyum-senyum ngeledek aku ya?" "GR," singkat padat menyebalkan jawaban dari si lelaki yang buat Soya jadi malu sendiri. "Lo deket banget ya sama papa lo," ucap si lelaki itu. Soya mengangguk dengan tersipu merasa bangga karena menganggap siapapun yang menyebut kedekatan dia dengan bapaknya adalah bentuk pujian.
Tapi jangan pernah mimpi pengen punya pacar seperti papa loh. Senyum Soya memudar berganti dengan rasa penasaran dengan apa yang akan dikatakan si lelaki selanjutnya. Orang tua itu pasti yang pertama dan pasti jadi yang terakhir. Kalau pacar bisa jadi yang pertama tapi belum tentu jadi yang terakhir. Rasa sayangnya pasti beda. Jelep, seluruh tubuh Soya terasa bergetar. Sebuah kalimat indah beraroma misteri yang didapat dari seorang yang masih misteri untuknya. Mungkin kamu juga bisa jadi yang pertama, mungkin juga bisa atau belum tentu jadi yang terakhir. Sebuah pertanyaan misteri yang Soya simpan hanya di dalam hatinya di malam itu. Bersambung. Tunggu kelanjutan kisahnya di episode berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bertemu lagi bersama saya nanti ya di CBX Entertainment. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ciao.